Siapa yang meringankan langkahnya menuju majelis taklim, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Jadi tidak sia-sia kita berkumpul, dan alhamdulillah malam hari ini suasananya terang. Ibu bapak sekalian, untuk malam hari ini insya Allah nanti akan disampaikan materi muhasabah untuk Indonesia tentang Palestina. Tadi muhasabah Palestina untuk Indonesia. Kenapa doa-doa yuk kita bermuhasabah? Yang akan menyampaikan insya Allah cukup kompeten dalam hal seperti itu, yaitu Al-Muharram Ustadz Imawan Muhammad Iqbal, dengan gelar yang sederet saya sampai gak hafal, Pak. Saya kira memang demikian, Bapak sekalian, kita sebagai satu kesatuan orang yang beriman, pertama memang punya kepedulian, harus punya kepedulian, tapi selain itu juga punya permasalahan yang hampir sama, seperti dalam firman Allah, bahwa Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-82, la tajidanna asaddan nasa adawatan lilladzina amanul yahuda walladzina asyraku. Benar-benar kamu akan menjumpai orang-orang yang paling keras. Allah menfirmankan seperti itu, satu kepastian dengan la tajidan, lanya dikatakan di sana lam takkid, menyangatkan, sungguh-sungguh kamu akan menjumpai orang yang paling keras memusuhi orang-orang yang beriman, alladzi Yahuda walladzina asyraku, orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Sehingga tidak hanya di Palestina, dimanapun juga senantiasa ada, baik itu secara fisik maupun secara ekonomi, secara psikis, tata nilai dalam kehidupan. Memang kita terus saja kan seperti tadi saya bacakan satu ayat di dalam surat Al-Baqarah ayat 105 di sana juga Allah mengingatkan, ma yawadul ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina ayyunazzala alaikum min khairin mir rabbikum wallahu yahtasu bi rahmatihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Jadi orang-orang yang kafir dan ahli kitab dan orang-orang musyrik itu tidak menginginkan diturunkannya kepadamu satu kebaikan dari Tuhanmu. Jadi inginnya memang orang muslim itu nek iso jodoh rukun, jodoh maju, jodoh, itu harapan mereka. Tapi Allah itu memiliki karunia dan diberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah memberikannya ketika Allah telah menetapkan pemberiannya itu, maka tidak ada yang bisa menghalangi, karena Allah adalah Al-Aziz yang Maha Perkasa, tidak akan bisa dikalahkannya. Sehingga tema yang akan kita bicarakan adalah muhasabah. Kalau di sana sampai seperti itu, kalau di sini nggak mungkin gitu ya, nggak mungkin. Itu jangan bilang seperti itu. Mungkin saja terjadi, tapi dalam bentuk-bentuk lain yang akhirnya seperti yang juga terdapat di dalam Al-Baqarah ayat 109. Wadda kasirum min alil kitabi walal musyrikina, ya.
Jadi sebagian besar ahli kitab itu tidak menginginkan ya, ingin mengembalikan kita setelah kita itu iman menjadi kafir kembali. Mentinggal upayanya terus menerus. Kenapa? Hasad dan min indi anfusihim, karena kedengkian yang ada pada dirinya setelah mereka melihat kebenaran bahwa mukmin yang istiqomah itulah yang benar dan mereka salah, sehingga di dalam surat ke-60 di sana disebutkan mereka orang-orang kafir itu memang orang-orang yang dilaknat Allah itu disebutkan telah berputus asa tentang kehidupan dunia, telah berputus asa. Sehingga mereka itu hidup di dunia ini bambung sudah di kandang nono sopo wae, sampai PBB pun tidak akan digubris. Mereka itu makhluk yang paling tamak di muka bumi dan begitu bambung dalam segala aturan, tidak peduli lagi. Sehingga kalau aturan-aturan di dalam perangan pun ya mereka enggak peduli, apa yang diserukan oleh khalayak internasional pun tidak peduli. Sehingga seperti inilah yang insya Allah beliau Ustadz Hidmawan Muhammad Iqbal nanti akan menguraikan, mudah-mudahan menjadikan kewaspadaan kita di dalam beragama Islam, sehingga sholat berjamaah bagi bapak-bapak, kemudian silaturahmi antar jamaah dan antar masjid itu begitu pentingnya untuk menjaga keistiqomahan kita, sehingga nantinya kita tetap istiqomah sampai akhir hayat, yang semua harapan kita bisa terhantarkan dengan aktivitas kita ini ke depan pintu Jannatun Naim. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak sekalian, kekurangan tentu ada di dalam penyelenggaraan setiap bulan. Oleh karena itu lewat saya Takmir Masjid Baitur Rahmah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kira tidak perlu panjang lebar, hanya bicara, insya Allah nanti sepenuhnya akan disampaikan oleh Ustaz Hidmawan Muhammad Iqbal. Demikian saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.